Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei, Opsir Korps Towa, Palu. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, terpujilah Kristus. Amat senang rasanya dan bahagia dapat menjumpai sahabat pendengar Radio Cakrawala dalam acara spesial Oasis Fajar yang selalu menemui kita setiap pagi. Sebelum kita baca firman Tuhan, bahkan sebelum kita lakukan aktivitas kegiatan kita hari ini, maka mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita menghadap Allah, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kita boleh ada pagi ini karena Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh ada pagi ini bukan karena kami hebat, tapi kalau kami boleh ada pagi ini karena kehebatan Tuhan. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kegiatan kami hari ini, maka terlebih dahulu kami datang menghadap Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami masih diizinkan untuk ada di dunia dan masih hidup sampai hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang akan kita renungkan pada kesempatan ini, satu ayat dari Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya ulangi membaca ayat ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Judul khotbah kita pagi ini saya beri judul Mengapa Natal Harus Terjadi. Mengapa Natal harus terjadi? Setiap tahun 4 minggu menjelang Natal, semua gereja memperingati satu minggu istimewa yang disebut dengan Minggu Advent. Biasanya minggu-minggu ini lagu Natal mulai berkumandang di berbagai tempat. Mulai dari rumah, kafe, tempat perbelanjaan, dan berbagai tempat umum lainnya. Ada yang menyambut Natal dengan menyediakan diskon besar-besaran. Ada yang menyambut Natal dengan melakukan acara keluarga. Semua tampak penuh sukacita menyambut Natal. Gereja pun mulai mendekor ruangannya. Pohon Natal yang selama ini tersimpan di gudang, kini dikeluarkan. Bahkan berbagai rencana acara mulai dipersiapkan. Namun Advent bahkan Natal tahun ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Semua harus mematuhi protokol kesehatan. Belum diizinkan mengadakan acara yang mengundang massa dalam jumlah besar, menyebabkan Natal harus menyesuaikan keadaan. Bila pun ada Natal, maka semua harus memakai masker, cuci tangan, ukur suhu, dan menjaga jarak. Sungguh Advent tahun ini berbeda. Semua seakan berubah secara tiba-tiba. Pandemi COVID belum berakhir. Para ilmuwan masih terus berjuang untuk mendapatkan vaksinnya.
tahun ini juga dilaksanakan pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati secara serempak di berbagai tempat. Semua ini seakan menyedot perhatian kita. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita ikut berperan untuk mensukseskan pesta demokrasi ini. Perbedaan politik dan perbedaan pilihan pasangan calon tidak mesti membuat kita saling membenci dan saling memaki. Kita harus bijak menggunakan media sosial. Kita harus bijak dalam menyampaikan aspirasi kita. Kita harus bijak dalam segala hal. Belum lagi kita semua dikejutkan dengan peristiwa pembantaian, peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok yang tidak berperi kemanusiaan di daerah Lembang Tongoa yang menyebabkan 4 korban meninggal dunia, beberapa rumah dibakar, dan juga tempat ibadah, tempat manusia bertemu dengan Sang Pencipta juga ikut dihancurkan dan dimusnahkan. Sungguh perbuatan ini perbuatan yang kejam, sadis, dan sangat jauh dari akal sehat kita sebagai sesama insan ciptaan Tuhan. Namun lagi-lagi semua peristiwa ini membuat kita semakin arif dalam semua hal. Semua peristiwa ini harus dilihat dengan mata iman dan harus dipenuhi dengan kasih. Jangan takabur, jangan juga kita terpancing oleh berbagai provokator. Jangan terlalu panik, namun harus tetap waspada dan tetap mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, sewaktu membicarakan tentang kelahiran Yesus ke dalam dunia, maka pertanyaan penting yang harus dijawab adalah, mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Mengapa Natal harus terjadi? Atau seandainya Natal tidak pernah ada, apa kira-kira yang terjadi atas dunia ini? Secara sepintas pertanyaan ini akan dengan sangat mudah dan gampang dijawab. Andai kata Natal tidak pernah ada, maka sudah pasti tidak ada panitia Natal. Tidak ada rapat Natal, tidak ada anggaran Natal, tidak ada rapat yang kadangkala dalam rapat tersebut terjadi keributan mengenai tanggal Natal, tempat Natal, konsumsi Natal, dan siapa pembicara Natal. Tidak jarang dalam rapat itu terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya menuai perpecahan. Andai kata Natal tidak pernah terjadi, maka sudah pasti tidak ada baju Natal, tidak ada lilin Natal, tidak ada pohon Natal, tidak ada bingkisan Natal, tidak ada perayaan-perayaan Natal yang biasanya diisi dengan berbagai lomba yang sangat meriah. Tetapi Natal benar-benar terjadi. Sehingga pertanyaan andai kata Natal tidak pernah ada menjadi pertanyaan yang tidak relevan untuk diperbincangkan dan dipertanyakan. Sebab Natal sudah terjadi, dunia sudah merayakan selama hampir kurang lebih 2020 tahun lamanya. Saudara, pertanyaan andai kata Natal tidak pernah terjadi, maka sudah pasti dunia tidak punya pengharapan. Hidup manusia tidak ada harganya, sebab semua manusia menuju kepada kebinasaan kekal. Natal pada hakikatnya berbicara tentang ada juru selamat yang datang menyelamatkan manusia yang berdosa. Natal pada hakikatnya berbicara ada penebus yang rela membayar lunas hutang dosa manusia. Jadi pertanyaan yang paling relevan adalah, mengapa Yesus datang ke dalam dunia? Mengapa dia harus lahir di kandang yang hina? Mengapa dia mengunjungi sejarah dan hidup dalam sejarah, padahal dia adalah pembuat sejarah? Mengapa dia rela mati secara terhina di kayu salib, padahal dia adalah Allah yang kekal? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan gambaran dari keunggulan iman Kristen yang sangat berbeda dengan agama apapun di dalam dunia ini. Kekristenan mengajarkan satu prinsip bahwa bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang berinisiatif untuk mencari manusia. Bukan manusia yang menjadi Allah, tetapi Allah lah yang berinkarnasi menjadi manusia.
Allah yang tinggi merendahkan dirinya untuk menggapai manusia yang rendah dan hina, yang tidak terbatas membatasi dirinya untuk menolong yang terbatas. Inilah Natal yang sesungguhnya. Saudara, mengapa Yesus harus lahir menjadi manusia? Mengapa Allah harus mengunjungi manusia yang berdosa? Ada beberapa alasan perihal kedatangan Yesus ke dalam dunia. Alasan pertama saya catat, Yesus datang untuk menjawab nubuatan. Saudaraku, sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, sudah ada nubuatan tentang kelahirannya. Sebut saja Nabi Mika dan Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus telah mengumumkan bahwa ada Mesias yang lahir dengan cara yang ajaib, yaitu seorang perempuan muda yang masih perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan kota di mana Mesias akan dilahirkan sudah disampaikan secara teliti oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Yesus menjadi sentral pemberitaan para nabi. Semua nubuatan para nabi tentang Mesias terjawab tuntas melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Saudaraku, kelahirannya begitu terencana, sekalipun ketika dia datang, dunia menolaknya. Bahkan dalam Yohanes 1 ayat 10 ayat sampai 11 berkata, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Inilah paradoks Natal yang sulit untuk dipahami. Bagaimana mungkin sang pemilik dunia sewaktu mengunjungi dunia, tetapi dunia tidak mengenali? Bagaimana mungkin dia sang pemilik hidup datang dalam kehinaan, lahir di palungan yang kotor dan hina? Bagaimana mungkin semuanya itu bisa terjadi? Saudaraku, peristiwa Natal adalah peristiwa rencana Allah di dalam kekekalan. Allah yang merancang peristiwa itu terjadi. Allah yang membuat konsepnya, sekalipun konsep itu bertolak belakang dengan konsep manusia. Jadi kehadiran Yesus dalam peristiwa Natal perdana di kota Bethlehem adalah jawaban secara terencana atas umat manusia, dan dia datang untuk menjawab masalah nubuatan yang dinubuatkan kurang lebih 700 tahun oleh nabi-nabi. Hanya Yesus yang mampu menggenapi semua nubuatan itu. Tidak ada yang bisa memenuhi dan bisa menjawab nubuatan itu. Saudara, sewaktu merenungkan bagian ini, saya mendapat suatu berkat yang luar biasa dan baru, di mana kehadiran Yesus menjawab dan menyediakan nubuatan para nabi sekitar 700 tahun yang silam. Ini berarti kehadiran Yesus menjadi jawaban final terhadap semua nubuatan Perjanjian Lama akan hadirnya Mesias yang dijanjikan itu. Ini sungguh meneguhkan iman percaya saya bahwa Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatku adalah Dia yang hadir dan diperbincangkan di halaman-halaman kita Perjanjian Lama. Sekaligus bagian ini sedang memperjelas bahwa Yesus memang Alfa dan Omega. Dia yang awal, Dia juga yang akhir. Kalau dalam nubuatan Mika berkata, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudaraku, siapakah yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala dalam teks Mika 5 ayat 1 ini? Apakah Mika sendiri? Pasti tidak. Apakah Yesaya? Pasti bukan. Apakah Elia? Juga tidak mungkin. Ini hanya bisa dijawab oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang lahir di Natal di kota Bethlehem, yang kita rayakan dalam peristiwa Natal di bulan Desember ini. Ini bisa digenapi oleh satu pribadi yang bernama Yesus, yang lahir untuk Anda dan saya. Mengapa Yesus datang ke dalam dunia? Karena Dia datang untuk menjawab nubuatan itu. Yang kedua, mengapa Yesus datang ke dalam dunia? Karena Dia datang untuk menjawab masalah dosa. Saudaraku, banyak orang berpendapat bahwa Allah menjadi manusia adalah sesuatu bualan yang tidak masuk akal. Tetapi bagi saya ini justru sebenarnya hal yang masuk akal. Karena yang tak terbatas rela menjadi terbatas, itu disebut dengan kerendahan hati.
Yang tidak masuk akal adalah yang terbatas mau menjadi yang tidak terbatas. Yang dicipta mau menjadi sang pencipta. Ini yang tidak masuk akal. Saya mencoba mendekati bagian ini dengan sebuah ilustrasi sederhana. Bila ada menteri yang melihat toilet bandara begitu kotor, maka ia mengambil sapu dan kain pel untuk membersihkan sebagaimana layaknya pekerjaan tukang bersih toilet atau cleaning service. Maka orang yang memiliki jabatan begitu tinggi sebagai menteri tetapi rela menjadi terbatas layaknya tukang bersih toilet, ini adalah kerendahan hati dan masuk akal. Tetapi bila ada tukang bersih toilet atau cleaning service kemudian memimpin rapat menteri, membuat keputusan penting dalam rapat kementerian, bahkan menandatangani keputusan penting di suatu kementerian departemen, dan dia berlaku sebagaimana layaknya seorang menteri, maka ini adalah kudeta dan tidak masuk akal. Jadi konsep iman Kristen bahwa Allah menjelma menjadi manusia adalah masuk akal. Karena Allah begitu kasih terhadap dunia yang penuh dosa dan ia rela merendahkan dirinya turun ke dalam dunia ciptaannya untuk menjadi manusia. Saudaraku, sewaktu membicarakan tentang Natal, maka mau tidak mau kita harus membicarakan tentang persoalan utama manusia. Persoalan utama manusia adalah dosa. Memang saya harus akui bahwa dalam Alkitab kita menemukan banyak definisi tentang dosa. Tapi saya begitu tertarik dengan definisi tentang dosa didefinisikan sebagai hutang. Jadi manusia mempunyai hutang yang tidak mampu dia bayar. Hutang tidak mungkin lunas dengan berbuat baik. Bahkan hutang tidak mungkin lunas dengan berhenti berhutang. Hutang harus dibayar. Saudaraku, konsekuensi dosa adalah mati atau kebinasaan yang kekal. Maka harus ada nyawa untuk membayarnya agar dosa itu dapat ditebus. Pengampunan dosa dapat terjadi apabila nyawa yang dipakai untuk membayar hutang atau dosa itu telah ada sebagai tebusan dosa itu. Saudaraku, penulis Ibrani berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah telah ditetapkan Allah sebagai alat pembayaran yang sah. Allah dalam kebenarannya tidak dapat mengampuni dosa tanpa suatu harga yang harus dibayar. Yesus memberikan hidupnya sebagai harga pembelian, sebagai tebusan bagi banyak orang. Kita tidak dibeli dengan emas ataupun perak, tapi dengan darah Yesus yang berharga. Karena itu dalam Efesus 1 ayat 7-8 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudaraku, Alkitab selanjutnya menyebut bahwa pembayaran hutang dosa dengan darah Yesus itu adalah suatu pembayaran dengan satu harga, dan harga itu sudah lunas. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, sebelum saya meninggalkan poin penting ini, maka izinkan saya untuk mengingatkan kita kembali bahwa Yesus datang untuk menyelesaikan apa yang tidak mungkin kita bisa selesaikan. Dia datang untuk membayar lunas apa yang tidak bisa kita bayar, yaitu dosa kita. Dosa tidak bisa dibayar dengan berbuat baik. Dosa tidak bisa dibayar dengan berhenti berbuat dosa. Dosa harus dibayar, dan yang membayar dosa itu adalah anak Allah, yaitu Yesus Kristus dengan mati di kayu salib. Maukah engkau membuka hatimu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu hari ini? Dia datang untuk menjawab apa yang tidak bisa dijawab oleh dunia ini. Dia datang untuk memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yaitu Dia datang untuk menyelesaikan dosa. Alasan ketiga mengapa Dia datang, mengapa Natal terjadi. Yesus datang untuk menjawab masalah kita hari ini. Saudaraku, kita telah mempelajari bahwa Yesus datang untuk menggenapi nubuatan. Dari bagian ini kita menemukan kebenaran penting bahwa hanya Yesus yang dapat menjawab nubuatan 700 tahun itu. Dari sini kita belajar bahwa Allah kita bukanlah Allah yang lupa dengan janjinya.
Dia bukan pendusta, dia juga bukan pembohong. Dia bukan Allah yang hanya memberi harapan palsu, mem-PHP-mu. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab dengan semua janjinya. Coba pikirkan, bila yang 700 tahun saja, Allah masih ingat dan tetap menjawabnya dengan tuntas dan teliti. Bukankah dia juga mampu menjawab doamu hari ini? Bukankah dia Allah yang tidak pernah melupakanmu? Sedangkan janjinya yang 700 tahun itu dia tetap genapi, apalagi doamu dan cita-citamu yang pernah kau sampaikan kepadanya beberapa tahun, beberapa bulan, beberapa minggu, dan beberapa hari yang lalu. Percayalah, dia bukanlah Allah yang gampang melupakan janjinya. Dia Allah yang menggenapi janjinya. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, kita juga sudah belajar bahwa hanya Yesus yang mampu menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh kekuatan manusia. Hanya Yesus yang mampu melunasi hutangmu yang tidak mampu kau lunasi. Bila yang tidak mampu kau lunasi, bila yang tidak mampu kau bayar dengan kekuatanmu, dia sudah bayar lunas di kayu salib. Apakah kau masih ragu pemeliharaannya atas hidupmu saat ini? Bukankah dia pernah berkata, kalau burung di udara dia pelihara, kalau bunga atau rumput di padang dia hiasi. Bukankah terlebih lagi dia peduli atas hidup? Bahkan burung pipit yang kecil, murah dan tak menarik, tidak dibiarkannya jatuh ke bumi, kalau tidak mendapat persetujuan dari Bapamu yang di surga. Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu? Kalau mereka saja dipelihara, kalau mereka saja dijaga, bukankah penjagaan Tuhan atas hidup kita melebihi semua itu? Saudaraku, Natal mengingatkan kita bahwa Allah mau berjalan dengan kita. Natal memberitahu kita bahwa dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang bersama dengan kita. Dia sudah menjawab nubuatan. Dia sudah mati untuk menjawab keselamatan jiwamu. Dia juga masih jawaban atas persoalanmu hari ini. Bila hari ini kita sedang sakit, berdoalah kepadanya. Karena dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Bila hari ini kita sedang menghadapi persoalan dan pergumulan, datanglah kepadanya. Karena dia adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan kebutuhan, menyediakan keperluan kita. Bila hari ini kita menghadapi masa-masa yang sulit, mintalah pertolongan daripadanya. Bila hari ini kau dikecewakan, kau ditipu, kau difitnah, kau dirugikan, dan kau bersedih karena ditinggal oleh orang yang kau kasihi, ingatlah bahwa dia bersamamu hari ini. Bila hari ini kau memerlukan keselamatan jiwamu, bukalah hatimu baginya. Kau tetap ada di agendanya hari ini. Kau tetap ada di pikirannya hari ini. Betapapun hari ini kau harus menghadapi fakta hidup yang tidak menyenangkan. Namun sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkanmu bahwa dia adalah jawaban hari ini. Jadi Kristus adalah jawaban. Dia jawaban untuk nubuatan. Dia jawaban untuk dosa. Dia jawaban untuk kegagalan kita. Dia jawaban untuk persoalan kita hari ini. Rasul Paulus menulis dalam Filipi 4:19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mengapa ada Natal? Karena Natal menjawab nubuatan. Nubuatan 700 tahun terjawab di Natal. Mengapa ada Natal? Karena Natal menjawab bahwa dia datang untuk mati di kayu salib. Menjawab masalah dosa yang tidak mungkin bisa dijawab oleh dunia, yang tidak mungkin bisa dijawab oleh pemimpin agama manapun. Hanya Yesus yang bisa selesaikan itu. Kenapa ada Natal? Karena supaya kau dan saya yang hidup hari ini kau tahu, dia Allah yang menyertai kita sampai hari ini. Dia Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita. Dan kalau dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai,
saya punya kalimat penting untuk kita. Jika Allah menyertai kita, Dia tidak sertai kita sepotong jalan, setengah jalan. Tapi kalau Dia menyertai kita, Dia menyertai kita sepanjang jalan, sampai tuntas, sampai selesai. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatiku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami puji, hormat, kemuliaan, dan syukur hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu melalui radio kesayangan kami, Radio Cakrawala ini. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya mereka diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya Mayor Kriston Harini, mohon undur dari ruang dengar Anda. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.